Bab 10, belum kesampaian juga. Pagi ini, Siva tengah memanaskan motornya. Beberapa saudara sudah pada pulang ke kediamannya. Nampak Ilham yang baru kembali dari masjid setelah melaksanakan sholat berjamaah. Nampak Siva hanya memakai dalaman ninja yang menutupi mahkotanya. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam, mas, sahut Siva dan mencium punggung tangan suaminya. Kamu ngapain nyuci motor? Kenapa pakai dalaman kerudung begini? Pakailah hijab yang baik. Dek kan repot kalau nanti kemana-mana kena air, mas. Ya udah, kamu masuk dulu, ganti kerudung yang bagus. Sini mas selesaikan mencuci motornya. Nggak usah mas, biar aku aja, amal soleh. Kamu ganti dulu hijab kamu, Siva. Ilham kembali memintanya dengan lembut. Iya, ya udah, gerutu Siva karena Ilham benar-benar tidak mau dibantah sedikit pun. Sehingga Siva pun masuk dan mengganti hijabnya saat ini. Kamu masakin sarapan mas aja ya. Mas mau nasi goreng deh, mas masak sendiri aja deh. Loh, emang kamu nggak bisa masak? Nggak. Ya udah, mas ajarin yuk. Tapi motorku, ya udah. Kita selesaikan dulu cuci motornya. Ya, dan akhirnya keduanya malah cuci motor bersama saat ini. Dengan jahilnya Ilham menciptakan air rendaman bekas sabun ke tubuh Siva. Mas, jerit Siva sehingga Ilham menutup telinganya. Iya dek, sahut Ilham dengan lembut terukir senyuman di wajahnya. Basah deh hijabku, protes Siva. Biar adek cepetin cuci motor, soalnya mas maunya dimasakin kamu, terus makannya ditemenin sama kamu. Udah tua masih manja aja. Sih, mas belum tua loh, baru 28 tahun, cuma beda 10 tahun sama kamu. Iya deh, iya, yang muda ngalah aja sama yang tua, hilih. Bisa aja adek nih. Siva kembali menciptakan air bekas cucian ke wajah Siva dan segera kabur meninggalkan gadis yang saat ini jadi kesal itu. Viu, sabar deh ngadepin orang tua, ucap Siva kemudian buru-buru mencuci motornya karena bisa-bisa kebawelan suaminya itu kembali muncul tiada henti membuatnya pusing. Ilham pun membuatkan nasi goreng untuk Nasya di dapur. Sementara Umi Hasna jadi tak enak karena malah Ilham yang sibuk saat ini. Kemanakah anak gadisnya yang kemarin baru berstatus sebagai istrinya itu? Loh mas, kenapa sampean yang masak? Mana Siva? Nasya masih cuci motor. Umi, saya cuma mau bantuin kupas sama potong bawang aja. Nanti Siva bagian masaknya. Oh, ya udah. Siva itu jangan terlalu dimanja. Makasih ya mas. Udah mau menerima anak Umi, ucap Umi Hana. Iya Umi, sepertinya lusa, saya akan langsung mengajak Siva ke pondok lagi. Karena Siva kan masih harus meneruskan pelajarannya, ucap Ilham. Iya, yang terbaik saja menurut Mas Ilham. Umi ikut saja, tolong Siva dididik dengan baik ya. Dia itu masih terlalu muda, emosinya masih naik turun. Jadi mohon sedikit bersabar. Ya, mas. Iya Umi. Tak lama Siva pun masuk ke dapur setelah mengganti pakaian di toilet. Gadis itu menggunakan kaos pendek dan celana setengah paha dengan rambut dicepol ke belakang. Sangat cuek di hadapan suaminya. Membuat Siva menelan selaiva mendapati tampilan Nasya yang menggoda iman. Mana mas, Umi? Ya udah Umi aja yang masak nasi gorengnya. Bukan Umi tapi saya, udah saya potongin ya, bawang sama cabe, tinggal ade racik sendiri. Fa, bajumu ini loh, tegur Umi Hana. Kenapa Umi? Dan udah muhrim sama Mas Ilham. Iya nggak apa-apa dek, asal jangan pas di luar aja pakai pakaian begini. Ya udah dek, masakin sekarang, Mas udah lapar ini loh, Imbu Ilham. Loh, jadi aku yang masak, bukannya kita masak bareng. Protes Siva, masak bareng dek. Mas yang potongin bawang kamu yang masak. Tapi Umi, Siva seperti minta tolong pada Uminya karena ia tak mengerti caranya. Umi mau jemur pakaian dulu ya. Fa, ayo kamu masakin buat suamimu.
Sementara Umi Hana pun berlalu pergi dari hadapan mereka. Bagaimana mungkin Sifa melakukan itu? Ceplok telur saja dia bingung. Sehingga Sifa termangu. Di sana sudah ada telur, potongan bawang dan nasi. Lalu harus diapakan semua itu? Ini mau diapain? Mas, dilihatin aja dek. Kok dilihatin aja sih? Lah makanya, dibikin nasi goreng dong. Apa kamu nggak bisa masak nasi goreng? Bisa dong. Ya udah, Mas kan udah siapin. Monggo dimasak, Mas udah lapar nih. Abis masak suapin Mas ya, hehe. Banyak amat stepnya. Masak aja udah puyeng. Kemudian Sifa beranjak entah kemana. Ilham merasa bingung. Tak lama gadis itu kembali lagi dan seraya membawa ponsel. Dek, Mas minta kamu masak. Kok malah main HP? Aku mau lihat gimana caranya masak nasi goreng. Jadi kamu beneran gak bisa masak, Dek? Iya. Mas pikir aku ngeprank tadi, tanya Sifa. Ya udah, biar Mas yang jadi Google. Sini HP kamu. Ikutin apa yang Mas minta. Ya udah. Dan gadis itu menurut saja daripada jika ngeyel malah membuat suaminya itu makin bawel. Kemudian, tiba-tiba saja Ilham memeluk pinggul ramping istrinya. Sifa terkejut, dan segera menyingkirkan tangan Ilham. Ia merasa geli. Mas geli. Mas susah kalau dari samping, jadi sambil peluk kamu aja biar bisa pegang spatulanya sama-sama. Ya ampun, masak nasi goreng kok rempong amat ya, gumam Sifa sehingga Ilham terkekeh. Hehehe, nggak rempong sayang. Ini namanya mesra. Ucapan Ilham yang sedikit berbisik di telinga Sifa membuat gadis itu bergidik. Mas merinding. Hehe, tak lama Sifa pun melakukan dengan sukses membuat nasi goreng pertamanya. Ada kalanya perempuan itu jarang sekali masak, hingga akhirnya ketika menjelang nikah bingung. Pasti merasa bingung karena belum pernah masak di dapur karena sibuk bekerja dan sudah jadi wanita karir sejak muda. Namun selama mau mencoba ternyata memasak tak semenyeramkan itu. Kini Ilham mencoba hasil masakan Sifa. Seharusnya enak karena mereka memasaknya bersama, sehingga sesuai keinginan Ilham, Sifa pun memberikan suapan pada sang suami. Nasya melayangkan sendok berisi nasi goreng ke mulut Ilham sehingga Ilham mencobanya. Gimana Mas? Enak dek? Sekarang gantian Mas yang suapin kamu. Nggak usah, aku bisa makan sendiri. Kok adek gitu sih? Hais, ya udah. Ilham pun gantian melayangkan suapan di mulut Sifa. Tampak ada nasi yang tertinggal di dekat bibir Sifa sehingga Ilham hendak mengambil nasi itu bukan dengan tangannya namun dengan kecupan. Kap, loh, pelanggaran ini, ucap Sifa. Pelanggaran, Ilham mengernyit. Iyalah, kenapa, Mas udah mencuri ciuman pertamaku, protes Sifa. Abisnya semalam Mas gak dikasih malam pertama. Jadi ciuman pertama dulu nggak masalah dong. Ih, Sifa segera mencubit lengan Ilham kuat-kuat. Dek, sakit, biarin. Barulah Sifa melepaskannya. Mas balas ya. Cubit kamu juga. Oh gitu ya, dendaman ya ternyata Mas Ilham ini. Hah. Ilham pun menghela napas. Akhirnya ia tak jadi membalas ulas Sifa. Seperti itulah wanita. Giliran mau dibalas katanya dendaman. Ilham hanya tersenyum dan mengelus pucuk kepala Sifa. Lusa kita ke pesantren lagi ya? Emangnya udah nikah masih harus jadi ustazah gitu? Iyalah dek. Tapi aku nggak mau Mas. Aku mau balapan lagi, nggak boleh. Tapi Mas, aku pikir Mas izinin aku. Nggak. Sifa langsung merengut. Ia beranjak dari meja makan dan masuk ke kamarnya. Tak mengatakan sepatah kata pun. Ilham belum ingin membujuknya membiarkan Sifa sendirian, membiarkan gadis itu merenungkan apa yang terbaik untuknya. Kemudian Ilham melihat motor ninja keluaran terbaru dan trofi yang terpajang di almari. Saya pasti bisa merubahnya. Ini tanggung jawab saya. Setidaknya biarkan gadis itu berjuang di jalan Allah. Setelah itu soal balap motor. Kemudian Kiai Lukman tiba-tiba mengejutkannya. Hampir saja trofi kebanggaan Sifa itu terlepas dari genggamannya. Mas, astagfirullah. Iya Abi.
Hampir aja trofi Siva jatuh. Kenapa, Mas? Apa Siva mau kalau trofi ini dibawa ke pesantren lagi? Sepertinya Siva belum sepenuhnya istiqomah Abi. Masih berat meninggalkan rutinitasnya. Tapi saya akan tetap mengajak dia. Karena masa cuti hampir berakhir. Jadi lusa harus kembali mondok. Yang terbaik saja Mas Ilham. Abi sudah senang sekali Mas Ilham mau menerima Siva sebagai istrimu. Jadi didiklah anak Abi supaya jadi gadis muslimah. Insya Allah Abi, saya permisi ke kamar dulu. Monggo. Mas Ilham perlahan masuk ke kamar. Kemudian melihat Siva yang tengah tertidur seraya memeluk guling. Ilham beranjak mendekati gadis itu dan duduk di sisi ranjang. Dek, kemudian Ilham meraih tangan Nasya. Namun Nasya menepisnya. Maaf ya, sekarang Mas adalah suami kamu. Jadi kamu harus dengerin ucapan Mas. Kalau kamu mau balapan lagi Mas memperbolehkannya kok. Kedua alisnya terangkat. Namun katanya kan tadi tidak boleh. Kenapa tidak jelas sekali? Katanya tadi nggak boleh. Boleh setelah kamu jadi santri dan berhasil jadi ustazah. Hah? Lama banget, Dek. Sekarang kita udah nikah. Jadi kita sama-sama berjuang. Mas yang mengajar kamu. Kamu juga harus bisa jadi ustazah supaya bisa memberikan mahkota di akhirat kelak untuk kedua orang tua de Siva. Balapan gimana? Kamu masih boleh menggunakan motor kamu. Menggunakan saja, bukan untuk balapan. Jadi nanti kita bawa motor itu ke pesantren. Ternyata hanya boleh dibawa ke pesantren saja tapi tidak untuk digunakan. Sudahlah Siva tidak peduli. Yang penting ia tidak berpisah dari belahan jiwanya. Gegas Siva yang tadi memunggungi Ilham pun menatap suaminya. Makasih ya Mas Ham. Makasih aja nggak cukup. Terus, kiss me please hehe. Ish alay. Udah aku mau buang air besar dulu. Kiss dulu baru setoran. Dek aku makin mulas kalau lihat wajah Mas. Bicaranya. Mas cium lagi nanti. Awas aja kalau berani. Ilham merasa aneh. Bukannya awalnya gadis itu juga menyukainya, kenapa sekarang jadi cuek bebek seperti ini? Bahkan pikirnya malam pertamanya akan berkesan, tapi gadis itu malah mengabaikannya. Sabar saja, positif saja mungkin Siva memang belum siap, apalagi usianya masih terlalu muda untuk main kuda-kudaan bersama Ilham. Mungkin masih ada yang mengganjal di hatinya, dan berharap semoga itu tak berkepanjangan.